Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Haji Aldi Riyaldi Atmaja MT. Perkenalkan, nama saya Zuhair Kasyalikam dengan NIM 121750148 dari kelompok 1 kelas C dengan nama aplikasi Caku Catatan Kuliah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan halaman login page dan register page pada aplikasi Caku untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum pengembangan aplikasi mobile yang diampu oleh Haji Aldi Riyaldi Atmaja MT. Langsung saja kita mulai. Di sini sudah dapat dilihat ada tampilan login dari aplikasi Caku yang kami buat gitu ya. Aplikasi Caku ini merupakan aplikasi manajemen tugas dan juga catatan, bagaimana user dapat membuat catatan perkuliahan, juga membuat atau mencatat atau memanage tugas-tugas yang diberikan sehingga dapat dikumpulkan atau terkumpul dalam satu tempat yang sama gitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai dengan pembahasan tentang kodenya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah bagian login page dan register page. Namun sebelum kita mulai ke codingan login page, ada baiknya kita mengetahui atau mengenali terlebih dahulu tentang aplikasi Caku ini. Tadi setelah penjelasannya, di sini kita menggunakan framework Flutter untuk membuat aplikasinya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya ketika kita membuat aplikasi dengan Flutter, file yang akan di-run adalah file main.dart. Jadi kita coba dulu ke main.dart. Di sini bisa teman-teman lihat bagaimana aplikasi kita pertama dijalankan. Aplikasi kita jika dijalankan akan run launch screen. Bisa lihat teman-teman di sini. Kemudian di sini ada beberapa routes yang kita define. Yang pertama ada homepage, kemudian login dan juga register. Yang mana homepage itu mengarah kepada dashboard, login itu mengarah ke login page, dan register itu mengarah ke kelas register page. Nah, di sini coba kita lihat ketika kita menjalankan aplikasi Caku akan mengarahkan ke kelas launch screen. Nah, kita bisa lihat di sini launch screen. Nah, bisa dilihat bersama di sini bagian launch screen. Kita lihat dari atas akan menjalankan ini, baris ini, kemudian lanjut ke sini, dan di bagian sini ia akan melakukan delay terlebih dahulu, pertama dengan durasi 3 detik. Di sini tuh dia akan menampilkan splash screen berupa ilustrasi ada gambar di sana, splash screen. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan navigator push replacement untuk masuk ke kelas login page, konteks login page, dimana ini telah kita define sebelumnya di main.dart ini ya. Oke, setelah itu jadi dengan satu kali klik kita akan masuk ke splash screen dulu dan langsung diarahkan ke login page. Sekarang kita langsung ke bagian login page. Oke, sebelumnya mohon maaf jika ada suara yang kurang mengenakan karena kondisi saya yang sedang kurang enak badan. Selanjutnya di sini adalah login page. Sebenarnya lebih enaknya kalau kita bahas alurnya itu dari register terlebih dahulu. Karena apa? Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita saya memposisikan atau berakting sebagai seorang user baru gitu ya, user baru dari aplikasi ini. Jadi kita boleh datang ke register.page, atau kalaupun kita mau mulai dari login, kita bisa lihat di sini. Langsung kita coba ke bagian paling bawah dulu, di mana kita dapat mengakses register page melalui tombol ini, don't have account, register here. Nah, di sini kita ada text button, bisa dilihat, dan ketika on press, ketika dia ditekan, akan melakukan navigator push name ke konteks/register. Jadi kita bakal masuk ke root register yang telah kita define di main.dart sebelumnya. Kita bisa coba di sini pencet. Nah, kita akan masuk ke bagian register. Setelah masuk ke bagian register, kita coba bahas codingannya dari sini gitu ya. Dari bagian register. Oke, kita mulai dari awal. Kita mendefine kelasnya terlebih dahulu, register page.
yang dia itu kita define sebagai stateful widget gitu ya. Kemudian di sini ada konstruktor, lalu dia akan ke sini, create state, register, page state. Kita akan masuk ke sini, kelas register page state yang ini. Dan di sini pertama-tama kita define terlebih dahulu controller untuk dua field yang kita butuhkan untuk user masukkan gitu. Di sini kita memasukkan atau mendefine supaya user itu bisa mendaftar ke aplikasi Caku dengan username dan password. Kita tidak menggunakan email karena API yang kita gunakan di sini merupakan API yang kita bangun sendiri dan masih dalam tahap pengembangan sampai sekarang, sehingga API-nya masih sederhana gitu ya. Kita pakai username dan password. Sini username controller dan password controller tentunya. Lanjut ke bawahnya kita punya fungsi register user. Nah, di sini pertama kita bikin dulu nih variabel untuk menyimpan username dan passwordnya dengan menggunakan controller.text, username controller.text dan password controller.text. Ini tuh artinya ketika kita masuk ke suatu field text dan di field text tersebut kita memanggil user controller ini akan menangkap inputan sebagai text gitu ke variabel yang kita tentukan di sini. Terus kita punya variabel body di sini. Variabel body. Nah, di sini berisi username dan password keduanya. Untuk apa ini? Ini untuk nanti kita masukkan ke dalam database. Di sini kita menggunakan database MongoDB dan menggunakan RESTful API untuk menghubungkan keduanya dengan HTTP request gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita mendefine endpoint untuk akses ke database gitu. Ini API ya, endpoint API-nya kita pakai untuk kita melakukan POST. POST itu artinya kita menyimpan data ke dalam database tersebut melalui API gitu. Pertama kita define linknya, URL-nya, kemudian URL-nya kita parse menjadi URI, kemudian kita melakukan POST. Yang sebelumnya kita lakukan dulu define bagian headernya gitu, content type-nya supaya dia berjenis JSON gitu. Dia bertipe JSON karena ketika kita menyimpan ataupun mengambil data dari database itu paling lumrah, atau dengan MongoDB sendiri itu emang data yang ditarik itu berupa JSON gitu. Dan di API yang kita buat itu kita meng-set supaya ketika user berhasil register akan mengeluarkan response code bernilai 201. Makanya di sini jika response.status code sama dengan 201 artinya ketika username berhasil register, username controller.text, password controller.text-nya akan menjadi kosong. Artinya field yang ini akan dikosongkan ketika kita berhasil register gitu. Dan akan memanggil fungsi register success yang mana di dalamnya ada parameter new account is created. Nah, register success dan register failed ini kita define di bawahnya nih. Di sini ada fungsi register success sama register failed. Ini tuh kita buat sebagai interaksi yang kita bangun antara aplikasi dengan user. Tampilan yang kita buat untuk menampilkan atau berinteraksi dengan user ketika kita berhasil membuat akun dengan cara register itu adalah berupa snack bar. Kita bisa lihat di sini snack bar yang nantinya diberi message. Oke, nih kita bisa lihat di sini text message, dia membutuhkan atau memerlukan parameter untuk dipas ke dalam sini gitu ya. Nantinya akan dipanggil di bawah gitu. Nah, selanjutnya selain daripada memanggil respon berupa snack bar, kita juga akan melakukan pop. Jadi ketika tadi kita memanggil atau mengakses page register ini dengan kita push ke atas login.page gitu ya bahasanya, login page, kita akan mempop si register ini supaya kita kembali ke bagian login gitu. Ini sebenarnya bagian dari user experience di mana kita memudahkan user gitu ya. Ketika user itu melakukan register dan berhasil, user akan langsung diarahkan untuk melakukan login. Sini kita coba, kita bikin akun dengan username Yanun dengan password Yanun.
lalu kita pencet register. Nah, akan muncul snack bar, new account is created, kemudian kita langsung diarahkan ke arah page bagian login gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba bahas dulu tentang UI, bagaimana kita dapat membangun atau kita dapat membuat tampilan aplikasi seperti ini gitu ya. Tadi di bagian fungsinya sudah, sampai ke sini sudah. Kita lanjut ke bagian ini dia. Di Flutter itu yang memang lumrah sekarang untuk digunakan adalah kita menggunakan scaffold untuk pertama kali, dimana menjadi dasar atau yang membungkus semua aplikasi kita, seluruh tampilan UI di satu page itu kita menggunakan scaffold terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya kita di sini menggunakan widget, mohon maaf. Di sini kita menggunakan widget single child scroll view. Ini tuh digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk kita menghandle kondisi dimana ketika kita menampilkan atau ketika user memunculkan keyboard di handphonenya, kita dapat membuat halaman registernya ini scrollable. Nah, ini bisa di scroll seperti ini. Kita menggunakan single child scroll view gitu ya. Setelah itu di dalamnya kita menggunakan padding. Padding ini kita ketahui bersama untuk membuat jarak atau space di antara sebuah elemen gitu ya. Di sini kita setting horizontalnya sebanyak 30 dan vertikalnya sebanyak 80. Kemudian setelah kita membuat padding, kita membuat child column. Child column ini kita gunakan untuk membuat atau menyeting supaya elemen atau komponen-komponen yang ada di dalam di sini, berarti di dalam padding ini ada atau berposisi di tengah. Artinya dia nggak align kanan, nggak align kiri, tapi align di tengah gitu. Lanjut di dalam kolom. Nah ini nih, jadi kolom center di tengah. Itu kita menggunakan center ya. Cuman kalau penggunaan kolom ini tuh untuk supaya komponen-komponen kita tuh bukan jadi di tengah, tapi komponen kita tuh jadi dia itu akan tersusun secara vertikal. Jadi ketika kita bikin child teks misalkan teks, terus kita bikin teks lagi itu akan tersusun secara vertikal menggunakan kolom. Ada lagi satu lagi itu row. Kalau row itu sebaliknya, kita menyusun komponen itu supaya dia tersusun secara horizontal, jadi gini ke pinggir gitu. Nah di sini yang pertama kita buat, jadi setelah kita bikin kolom nih, di dalamnya kita buat children. Kita definisikan children untuk menyimpan beberapa child. Yang pertama ada sizebox, ada kolom, dan lain sebagainya. Kita mulai dari sizebox. Di sini kita menggunakan sizebox untuk kita menyimpan gambar. Kita menyimpan ilustrasi register di sini. Tentunya untuk meningkatkan tampilan dari aplikasi ini gitu ya. Di sini kita menampilkan beberapa setting yang kita buat, dapat dilihat di sini mulai dari width-nya, height-nya, kemudian sampai ke aset yang kita gunakan, path-nya ada di mana gitu. Path-nya apa gitu. Kemudian di bawah lanjut ke kita bikin kolom lagi, kita bikin kolom baru di sini. Jadi kolom di dalam kolom gitu ya. Kolom ini tuh untuk kita memasukkan dua komponen. Bisa dilihat di sini yang pertama adalah komponen text register. Nih, register, dan yang kedua adalah text create your account. Register dan create your account. Tujuannya untuk apa? Ya dibuat dengan kolom karena tadi kita ingin menyusun dia supaya tersusun secara vertikal seperti ini. Jadi register, terus di bawahnya create your account. Dan bisa dilihat dia ada di tengah karena apa? Sebelumnya kita udah setting dia center gitu. Di bisa dilihat ada setting tentang style dan lain sebagainya. Lanjut di bawahnya kita adain padding lagi. Jadi kita bungkus lagi dalam padding untuk apa? Ya supaya kita menyeting kembali. Nah, setelah di bawah ini kan kita mau bikin form nih. Nah, kita setting supaya si formnya ini tuh ada di padding yang baru. Kita tambahin lagi padding ke formnya ini, dan kita mengeset supaya yang center yang sebelumnya kita define, di sini itu kita hilangkan. Artinya center ini tuh sudah tidak berlaku karena di sini kita menggunakan ini baru gitu ya. Kita bungkus lagi dengan padding gitu. Oke, dapat lihat di sini dia semuanya sekarang rata ke kiri gitu. Oke, lanjut. Di dalamnya kita kasih kolom lagi supaya tersusun secara vertikal lagi. Dimulai dari text field yang pertama. Kita menggunakan text field untuk username, dan yang kedua text field untuk yang password. Di sini tulisan username dan passwordnya ini kita nggak pakai teks, tapi emang langsung dari label teksnya gitu.
dari atributnya, atribut text fieldnya. Text field itu ibarat form yang bisa user isi gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwasannya di kedua text field ini kita kasih controller. Controller itu adalah ya ini controller yang udah kita set sebelumnya gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana kita menentukan atau mengatur inputan yang user berikan itu akan diapakan gitu, akan dimasukkan kemana, seperti itu. Lanjut, setelah controller di sini kita bikin size box setinggi 20. Ini tuh untuk bikin ini aja sih sebenarnya, jarak antara text field password sama tombol yang mau kita buat, yaitu tombol register. Nah, selanjutnya di tombol register kita kasih padding dulu untuk bikin ya supaya tombol registernya, tulisan registernya ini nggak langsung terbungkus gini gitu ya, tapi ya dia ada space-nya gitu. Pakai itu. Horizontal sebanyak 30. Kemudian di sini kita menyeting bordernya gitu ya. Bordernya kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian nah di sini kita buat material buttonnya gitu. Dengan height-nya 60. Kemudian ininya min width-nya double dot infinity, dan di sini kita menyeting apa yang akan terjadi ketika user menekan gitu, on press. Ketika on press, user akan diarahkan ke di sini akan dipanggil fungsi register user. Fungsi register user itu fungsi yang mana? Fungsi yang berperan untuk menyetorkan input yang dilakukan oleh user ke database gitu ya, melalui API tentunya, API yang kita buat seperti itu. Nah, setelah ini dipanggil, nah di bawahnya kita di sini nentuin warnanya, kemudian style lainnya di sini. Ini tulisannya register ya, di sini teksnya register dan sebagainya, dan di bawahnya lagi terakhir kita ada membuat teks untuk jika kita ingin melakukan login. Jika kita sudah punya akun dan kita ingin login gitu, kita dapat menekan di sini. Tuh, yang tadi udah kita coba ya. Nah, di sini pakai row. Ketika dari tadi kita lihat ada kolom, di sini kita pakai row, di mana kita membuat ya supaya already have an account sama login here itu terpisah. Mereka itu sebenarnya terpisah tapi kelihatan sejajar karena dia pakai row gitu. Kalau kita mencet login here, dia akan diarahkan kemana? Di sini bisa lihat text button. Ini already have an account, login here. Kita akan masuk ke kita gak masuk sebenarnya. Kita tuh terkesan seperti masuk, seperti user itu terkesan seperti diarahkan ke bagian login, tapi padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya yang bekerja di sini adalah kita menarik kembali halaman register, sehingga kita akan kembali ke halaman login tadi. Jadi cara kerja Flutter itu ada banyak ya. Ada banyak cara kita untuk pindah atau direct dari satu page ke page yang lain. Salah satunya tadi bisa di push dulu, kemudian kita pop lagi, terus bisa emang di change gitu kan. Jadi ada juga yang kayak gitu. Dan ini kita pakai yang push. Jadi kita push ke register, ke pop lagi. Itu juga sama yang terjadi ketika kita menekan register, dan ketika registernya berhasil. Kita bisa lihat di sini ketika kita melakukan register, kita akan dipanggil ke register user tadi. Dan di register user bisa lihat kalau misalkan berhasil. Nah, ini yang tadi ya yang aku bilang ya, kita akan masuk kembali ke login dengan mempop halaman register gitu. Tadi kita sudah buat akun dengan nama username dan password Yanun. Kita coba masukkan di sini. Tapi kalau kita masukkan nanti kita bakal langsung masuk ke halaman selanjutnya, makanya kita coba bahas di sini dari segi tampilan dulu mungkin ya. Nanti di akhir kita baru bakal coba login. Ya, kalau dari segi tampilan mungkin teman-teman juga setuju kalau ini tuh sangat mirip, sangat similar dengan halaman atau tampilan register. Yang berbeda itu cuma tulisan loginnya jadi register, dan juga ilustrasinya mungkin yang kita rubah. Ini tuh kita sengaja buat seperti ini supaya memudahkan pengguna baru dalam mengakses fitur-fitur yang ada di sini, mengakses fitur login dan register. User tidak kebingungan karena bahkan di sini text field yang kita masukkannya pun sama, berupa username dan password saja. Yang akan saya tekankan mungkin daripada bagian UI-nya, kita akan membedah bagian fungsinya, bagaimana algoritma login ini bekerja gitu ya.
Pertama, kita bisa lihat di sini kita mendefinisikan di sini kita mendefinisikan login page-nya. Mendefinisikan login page. Kemudian di sini kita masuk ke kita bikin state, masuk ke login page state. Nah, di sini kita bikin controller kayak biasa, kayak tadi, bikin 2 controller, username dan password. Nah, kemudian di sini yang berbeda, di sini kita membuat list yang mana diberi nama user dan ini tuh list kosong. Kita bikin list kosong. List kosong ini untuk apa? Kita bisa ketahui di bawah sini. Nih di bawah sini. Jadi ketika kita mulai aplikasi ini, kita tuh bakal menjalankan ini, init state, yang mana dia tuh akan dia akan menjalankan atau memanggil fungsi fetch user. Fungsi fetch user ini untuk apa? Fetch user ini berfungsi untuk kita memanggil atau mendapatkan data user berupa username dan password yang ada di database kita, yang ada di MongoDB kita gitu ya. Kita panggil atau kita dapatkan menggunakan endpoint sebagai berikut. Ini endpointnya dan kita gunakan fungsi HTTP GET di sini. Yang nantinya ini itu kita masukin dulu ke respon. Kita bentuknya berarti apa nih? Berarti bentuknya masih JSON, masih respon. Nah, bentuknya masih JSON kan, bentuk atau data data yang kita dapatkan dari API itu berupa JSON. Kita simpan di respon. Kemudian jika responnya berhasil 200, jika benar-benar ada data di dalamnya, mengembalikan 200, ini kita yang set di API-nya, maka kita akan melakukan atau memasukkan data tersebut ke dalam list response data. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Akan dimasukkan ke response data. Apa yang dimasukkan ke response data? Pertama ini kita bikin list baru ya. Kita bikin list baru dengan nama response data dan kita memasukkan JSON tadi dengan kita decode terlebih dahulu ke dalam list. Jadi kita decode JSON yang tadi, response yang tadi ke dalam list. Kita user kan ada banyak nih. Username dan password kita tadinya JSON, kita ubah jadi list. Dan dari list yang udah berbentuk dari response data yang udah berbentuk list tadi kita masukin ke users gitu. Ini tuh untuk apa ya? Untuk kita cek kemudian apakah input yang dilakukan oleh user itu match atau inputannya terdapat di dalam database. Artinya apakah terdapat apakah username dan password tersebut ada di dalam database. Kalau nggak ada kan tentunya loginnya gagal, dan kalau berhasil loginnya akan sukses gitu. Gitu ya. Ini aja sih kalau misalkan ada error di API-nya ya. Kita di sini handle di sini dengan ngeprint gini doang. Belum kita kasih tampilan UI-nya karena ya sejauh ini masih berhasil, alhamdulillah. Gitu. Oke, gitu untuk bagian list. Nah, di sini baru kita manggil login user. Login user ini dipanggil ketika apa? Ketika kita menekan tombol login. Mungkin bagian text field dan mulai dari tampilan gambar ilustrasi login your account dan fieldnya nggak akan aku jelasin karena emang kurang lebihnya sama. Kita manggil controller sebagainya. Yang ingin aku coba adalah bagian login. Bagian login pun bagian tampilannya sama, yang beda adalah di sini. Ketika dia ditekan, dia akan memanggil login user. Kalau tadi kan register user. Di sini kita panggil login user. Dan di login user ini kita bakal apa? Kita bakal melakukan matching. Nih, kita coba matching user di sini. Kita gunakan method firstwhere untuk mencari apakah ada data yang sesuai dari data yang kita punya dengan list data yang kita punya juga gitu. Username ke enter username dan password ke enter password. Nah, enter password sama enter username ini didapatkan dari user controller tadi gitu. Jadi di sini kita kasih logic supaya ketika kita berhasil login, text fieldnya jadi kosong lagi gitu ya. Dan jika berhasil login juga, dia akan manggil login sukses. Ini tuh sama kayak yang tadi ketika diregister, berhasil register itu ngasih snack bar. Di sini juga kita kasih snack bar yang tulisannya adalah login sukses. Ini adalah tampilan snack barnya, bisa dilihat login sukses dan login failed-nya seperti apa. Yang failed kita kasih warna background merah gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita berhasil login, kita akan menggunakan navigator push replacement untuk kita masuk ke konteks dashboard atau masuk ke bagian halaman utama, yaitu di dashboard gitu ya, ke home cons dashboard. Bisa kita lihat di sini dashboard di konteks homepage gitu.
Nah sekarang kita coba di sini kalau misalkan kita pakai yang gagal misalkan ya. Di sini kita coba username-nya. Sorry. Kita coba kalau kita pakai username di sini gagal, passwordnya gagal. Kalau kita login, kita bakal mendapatkan login failed. Tapi kalau kita masukin akun yang udah kita buat tadi, Yanun, dengan password Yanun, kita pencet login, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard, halaman utama gitu. Ini halaman awal. Jadi juga ada snack bar di sini yang menyatakan login sukses. Itu adalah dipanggil dari sini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Itu merupakan penjelasan terkait codingan bagian login page dan register page. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta motivasi bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih juga kepada Pak Aldi atas tugas yang diberikan sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian, mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait codingan bagian dashboard ini akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Yandian. Teman-teman nanti bisa lihat videonya, ada di saya tampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.